Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Nah, sekarang kita akan menyapa nih, ada seorang anak yang sangat berprestasi dan juga ibunya. Ada Ibu Fani dan Jane Kalista. Nah, kita langsung sapa ya, Anti ya. Halo, Jane Kalista dan Mama Fani. Hai Jane Kalista dan Mama Fani. Apa kabar? Wow, cantik sekali. Aduh, cantiknya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Iya, halo. Oke, sebelumnya aku mau ucapin selamat dulu nih sama Jane ya, yang baru memenangkan 3 kompetisi yang luar biasa. Ada Chicago International Music Competition 2020, ada juara 1 di ajang Sopra Vista International Vocal Competition Italia, dan gelar Grand Champion di Spanyol dengan nilai sempurna 100 pada tahun 2020 lalu ya. Selamat banget, congratulations. Luar biasa. Aku mau tahu dong, Jen, ceritakan dong prosesnya gimana bisa sampai memenangkan istilahnya kompetisi-kompetisi yang sangat bergengsi tersebut. Iya, jadi memang kalau mengikuti lomba vokal internasional di tahun 2020 atau misalnya di era pandemi ini tuh memang spesial banget karena memang semuanya tuh diadakan secara online, daring, dan supaya tetap fair. Sistem lombanya itu kita kan kirim video karena memang kan online nih. Jadi videonya itu tuh benar-benar nggak boleh ada editing secara gambar maupun suara kita. Jadi audio visual nggak boleh diediting, semuanya harus suara asli. Nah, karena itu panitia dari lomba tersebut akan pantau proses kita recording nyanyian kita, video kita itu semuanya harus asli 100%, biar kelihatan nggak ada yang diedit gitu. Dan puji syukur Jane berhasil menang juara 1 di lomba vokal internasional online, ada di Chicago, Italia, dan juga di Spanyol, Eropa. Jane berhasil meraih gelar Grand Champion dengan nilai sempurna yaitu 100. Terima kasih plus dulu. Membanggakan sekali ya Kak Dika ya. Bangga banget deh sama Jane Kalista. Aku nih waktu itu lihat Jane pernah di salah satu kompetisi masih kecil, dan itu tuh langsung membuat jatuh hati gitu loh, nanti kepincut nih ya. Jane, aku mau tanya dong sama Mama Fani, mulai usia berapa sih Jane Kalista dan mulai karirnya di nyanyi? Kalau karir mulai usia sekitar 6 tahun Kak, 6 tahun mulai ada dipanggil untuk mengisi acara di TV dan TV nasional. Oke, jadi memang dari hobi Jane sendiri untuk nyanyi ya, Mam ya? Benar Kak. Kalau nyanyinya udah dari kecil. Dari kecil, Jane usia dari berapa tuh? 2 tahun, 1,5 tahun, pengucapannya sudah jelas, nadanya juga tepat nada. Jadi kalau mendengarkan Jane menyanyi seperti udah terbentuk lagu di usia 1 tahun lebih sampai 2 tahun, tapi tentunya lagu anak-anak pada saat itu. Untuk berkarirnya sendiri, ya kita nggak sebut berkarir gimana ya, maksudnya untuk Jane mendapat kepercayaan tampil di depan umum seperti itu sekitar mulai umur 5 lebih 6 tahun gitu kan. Oke, jadi ini sebenarnya memang datang dari anaknya sendiri. Tadi kita sempat bahas ya Anti ya, bahwa kalau karirnya ini datang dari anaknya sendiri, bakatnya, dan dijalani dengan happy, pastinya baik sekali. Dan kita lihat bagaimana Jane benar-benar bisa tadi diberi tanggung jawab, dia mulai interaksi dengan orang sangat baik, dan kita lihat memang komunikasi sangat baik. Benar nggak Anti? Betul sekali tuh Dika, jadi yang kita lihat, dan itu juga sudah kita lihat banget ya dalam diri Jane ini ya. Jadi satu tadi memang melatih di usia yang paling awal, bahkan untuk tadi berkomitmen, kemudian bisa membagi waktu, bisa juga berkomunikasi dengan orang lain, kemudian juga tahu time management, bisa setting prioritas gitu ya, dan kemudian juga bisa tadi mengarah ke pribadi yang jauh selalu lebih baik dari sebelumnya. Kan biasa itu ya, kalau kita sudah berkarir, kita pasti akan mengarah ke satu visi dan misi yang memang jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya bahkan. Nah itu baiknya seperti itu nih, kalau memang dari usia awal sudah memang memulai atau meniti yang namanya karir yang berangkat dari kesenangannya itu. Karena dijalani dengan hati yang bahagia, hati yang gembira. Nah, Mama Fani, aku mau tahu deh, ini kan Jane kan dari kecil, usia 6 tahun sudah mulai nyanyi di TV, begitu ya. Pastinya kan menyita waktu. Ada nggak sih cara tersendiri yang Mama terapkan untuk Jane untuk bisa tetap seimbang dengan sekolahnya? Sekolah selalu nomor 1 Kak.
Jadi dalam segala hal, termasuk wawancara hari ini juga kita selalu menanyakan dulu waktunya bisa nggak setelah jam sekolah. Dan kebetulan puji syukur sejauh ini kita bisa mengatur untuk selalu sekolah menjadi prioritas. Baru setelah itu adalah kegiatan-kegiatan lainnya. Dan jika pun ada performance, hal itu biasanya selalu dapat tawarannya di weekend. Jadi tidak melanjutkan sekolah, dan kalau sampai ada benturan dengan pihak sekolah, waktu jadwal sekolah, kebetulan ini si Jen mudah menyerap pelajaran. Wow. Jadi dia dengan mudah mengejar pelajaran atau materi yang terlewat gitu di hari sebelumnya, dan anaknya aktif, jadi langsung nanya, kemarin apa yang aku harus lakukan, kemarin apa yang aku tertinggal, kemudian catatannya langsung disalin. Nah seperti itu, jadi dari Jen sendiri proaktif untuk tetap memprioritaskan sekolah nomor 1 gitu kan. Oke, jadi memang walaupun punya kesibukan yang banyak di luar sekolah, ternyata Jen tetap semangat juga, bahkan daya tangkapnya terhadap pelajaran juga bagus. Aku mau tanya sama Jen, bagaimana caranya kamu biar tetap punya semangat, punya motivasi untuk bisa menjalani ini secara bersamaan, Jen? Kalau aku itu lihatnya sebagai sebuah kegiatan aku yang aku jalankan di hari-hari sehari-hari aku sekarang ini tuh persiapan buat masa depannya aku. Dan aku tuh lihat semua aktivitas yang aku jalani itu sebagai ya prestasi gitu. Jadi puji syukur aku di sekolah juga bisa bagi waktu. Aku kalau ada tampil di sekolah juga masih bisa berprestasi dengan baik gitu. Jadi aku itu juga memicu semangat aku untuk lebih banyak berprestasi lagi, karena memang kalau kita nih udah bisa ngebagi waktunya, itu juga sebenarnya kita character building. Kita jadi lebih siap untuk menghadapi masa depan kita, lebih siap buat berprestasi lebih banyak lagi. Jadi mentalnya tuh udah jadi gitu. Oh, luar biasa. Ini mental yang dibangun luar biasa. Pastinya dari orang tua juga sudah dari kecil punya kesepakatan bahwa memang sekolah itu utama. Begitu ya, Anti? Tadi kita juga bahas seperti itu ya, Anti. Nah, Mama Fani di sini ada psikolog kita, ada Anti Jo. Ada nggak pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang tema kita hari ini, yaitu berkarir sejak dini? Mungkin kalau anak kita berkarir, kan kita sebenarnya mempersiapkan untuk masa depannya juga. Namun, jika suatu saat anak itu kemudian punya interest lain, nah itu kira-kira bagaimana kita menyikapinya terhadap karir yang sudah dia bangun dari kecil. Misalnya seperti itu. Loh, ini mungkin Jen ceritain, Jen tuh kepingin jadi apa pas udah besar, coba diceritain. Iya, kita pengen denger banget tuh ya. Kalau aku udah besar, aku sebenarnya punya cita-cita buat jadi dokter kanker khusus anak. Wow. Yes. Kenapa, Jen? Mungkin dalam hal itu kita sebagai orang tua kita support, tentu bangga punya cita-cita yang begitu mulia, mudah-mudahan tercapai. Namun bagaimana ya switchingnya itu, terus kemudian dari kecil sudah dibina karirnya, terus kemudian beralih, mungkin seperti itu kan. Oke, nah gimana nih Anti? Keren banget lah. Jadi memang karirnya sudah dibangun, tapi kalau tiba-tiba nanti punya interest yang lain, gimana? Iya. Nah, inilah spesialnya yang sebetulnya kita sebutkan sama dengan karir dan perbedaan dari bekerja. Kalau bekerja itu kan orang jangka pendek ya tadi yang saya katakan, sehingga itu dia bisa switch dengan cepat. Kadang kalau kita dengar orang baru bekerja beberapa tahun suatu perusahaan, kemudian besoknya dia sudah berpindah ke perusahaan dengan jabatan yang berbeda atau jenis pekerjaan yang berbeda, itu namanya pekerjaan. Tapi kalau karir itu long time. Jadi kita akan bawa terus, entah itu yang sudah dibangun apapun itu, misalnya contohnya karakternya, kegigihannya, rasa tanggung jawabnya dan sebagainya, itu kan kebawa. Nah, itu adalah sebenarnya akar dari yang namanya karir. Jadi nggak akan pernah hilang, nggak akan pernah ada yang sia-sia. Karena itu akan kebawa terus apapun profesi yang nanti dia mau jalani sebagai profesi utamanya dia. Nah, yang tadi yang namanya sudah dibangun tentang performing art-nya, musiknya, vokalnya, presenternya dan sebagainya, itu pasti akan kepake
walaupun nanti dia akan berprofesi sebagai dokter cancer anak itu Betul. tadi. Nanti kepakainya seperti apa? Bisa jadi adalah misalnya contohnya bisa jadi second jobnya dia, gitu kan? Iya, Bisa betul. jadi second job. Atau juga kemudian bisa jadi yang sekarang ini mendukung profesi utamanya. Misalnya dia bisa menghibur anak-anaknya nanti cancer dengan misalnya dengan melatih mereka bermain lagu, Iya, menyanyi, bermain alat nyanyi. musik dan sebagainya seperti itu. Atau bisa juga tadi karakter yang dia sudah bangun dengan kegigihannya, kelulutannya, setting priority itu kan kepake juga pada saat dia nanti berprofesi sebagai dokter onkologi anak. Oke, luar Iya. biasa. Dan Iya. lucunya lagi tadi sempat kayak dokter bilang, Kak Jovita bilang ingin jadi dokter yang nanti bisa menghibur anak-anak ya. Nah itu sempat diutarakan juga sama Jane kan. Keren banget. Benar banget, sebenarnya lucunya kenapa sampai terbersit keinginan Jane untuk jadi dokter kanker khusus anak begitu spesifik gitu. Itu Iya. karena Jane pernah diminta untuk menghibur di di suatu event Iya. yang mana penontonnya adalah anak-anak penderita kanker. Oke. Itu Jadi sebenarnya hati Jane tergerak di situ, dia bilang ke saya bahwa mama suatu saat saya ingin menjadi dokter yang menyembuhkan anak-anak khusus kanker. Di situ saya senang sekali. Jadi sebenarnya cita-cita itu pun terbawa dari kesempatan Jane waktu itu untuk menghibur anak-anak penderita kanker di acara tersebut gitu Kak. Oke, Wah. jadi dari pengalaman itu hati Jane tergugah dan aku kayaknya mau jalani ini secara bersamaan karena bisa mengobati sambil menghibur. Ini akan Betul mengubah mereka, sekali. membantu mereka juga proses penyembuhannya lebih cepat ya. Benar dan lebih maksimal ya, Yes, karena betul. sebenarnya tadi itu hati yang bergembira kan obat dari segalanya hati yang ya. gembira adalah obat. Obat betul. benar, medis pun juga memang punya ambil alih, Ya. tapi juga ditambah dengan hati yang gembira itu lebih luar biasa lagi tingkat Seru kesembuhannya. banget pastinya. Iya. Jane, Kalista, dan Maufani, terima kasih banyak ya sudah berbagi Terima bersama kasih kami di banyak. Kumpul Terima Keluarga. kasih. Sukses terus, kita tunggu terus karya-karya Jane ya. Bye-bye. Bye. Thank you for having me. Iya. Iya. Oke, seru banget. Nanti kita lanjut lagi nanti ya. Betul, Tapi setelah betul. jeda berikut. Nah, keluarga Indonesia jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.